Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 804, Perubahan Lain, 3. Mata oranye itu melebar lagi, seolah-olah akan keluar dari rongga mata. Pada saat yang sama, perasaan mengerikan menyebar dari dalam tubuh binatang ajaib. Hati binatang ajaib bergetar hebat. Ini adalah. Meledak. Bibir merahnya terbuka sedikit dan hanya ada rasa dingin yang menusuk tulang di mata hitamnya yang jernih. Aum, dengan raungan gila, tubuh binatang ajaib itu tiba-tiba didorong oleh aliran energi. Tubuhnya sangat bengkok dan ekornya yang panjang penuh duri menamparkan dengan gila. Tanah bergetar hebat. Yun Feng menyipitkan matanya dan berdiri di langit. Bakso di bahunya juga sedikit menyipitkan matanya. Ketika tanah akhirnya tenang kembali, Yun Feng mengira dia bisa melihat binatang ajaib berjuang untuk bernapas. Tanpa diduga, tubuh Magic Beast tergeletak di sana dan tidak bergerak sama sekali. Yun Feng menatap binatang ajaib yang tergeletak di sana dengan curiga. Dia menggunakan perpaduan 3 elemen saat itu. Meskipun mereka sangat kuat, mereka tidak cukup untuk membunuh binatang ajaib yang begitu kuat dengan satu serangan. Namun, binatang ajaib ini terbaring di tanah sekarang. Itu jelas sudah mati. Apa yang terjadi? Yun Feng mengerutkan kening. Lan Yi telah berubah menjadi bentuk manusia di langit dan sayap di punggungnya juga telah kembali. Dia mendarat di tanah dan melihat. Tuan, sudah mati. Apa yang pertama kali dikatakan Lan Yi tidak meringankan Yun Feng, tetapi membuatnya semakin bingung. Itu tidak mungkin. Dia tahu kekuatan serangan itu saat itu. Itu tidak akan pernah membiarkan binatang ajaib ini mati. Yun Feng tiba-tiba mendarat dari langit tanpa kegembiraan di wajahnya. Dia melihat binatang ajaib yang tak bernyawa di tanah dengan hati-hati dengan mata hitamnya dan penuh keraguan di benaknya. Sudah mati. Kulanyi berjalan mendekat dan menyerahkan Yao Yao dalam pelukannya kepada Yun Feng dengan hati-hati. Yun Feng mengangguk, tapi wajahnya penuh keraguan. Kulanyi tersenyum lembut. Mungkin karena seranganmu saat itu yang membuatnya sangat lemah. Juga, luka aslinya mungkin tidak akan sembuh tepat waktu. Butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Tidak peduli apa, binatang ajaib ini memang mati. Yun Feng terdiam beberapa saat. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan elemen air meninggalkan luka di tubuh binatang ajaib. Seperti yang diharapkan, kemampuan penyembuhan benar-benar menghilang setelah binatang ajaib mati. Bakso melompat ke kepala binatang ajaib secara langsung, menunjukkan giginya yang tajam dan menggigit kepala binatang ajaib dengan ganas. Yun Feng dengan jelas mendengar suara tulang patah. Yun Feng masih tidak bisa membayangkan betapa tajamnya gigi bakso itu. Mungkin pertahanan apapun akan menjadi nol di depan bakso. Mulut bakso membuka kepala binatang ajaib. Itu menggertakkan giginya dan mengambil kristal binatang ajaib yang paling penting di dalam tubuh binatang ajaib. Bakso melompat turun dengan Magic Beast Crystal. Ketika Yun Feng melihat kristal binatang ajaib ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Binatang ajaib ini adalah binatang ajaib berelemen air. Ada elemen ringan di dalam tubuhnya. Warna kristal binatang ajaib pasti tidak akan menunjukkan warna ini. Kristal binatang ajaib di telapak tangan Yun Feng adalah warna kegelapan. Setengah dari kristal binatang ajaib sudah berubah menjadi hitam, sedangkan setengah lainnya adalah biru es asli. Lan Yi tercengang, dan mata Kulanyi menjadi gelap. Yun Feng memegang Magic Beast Crystal untuk waktu yang lama dan tertawa kecil. Sepertinya seseorang bergerak tanpa kita sadari. Beberapa dari mereka tetap diam. Siapa lagi yang bisa berada di sini, di wilayah seperti itu? Yun Feng melihat sekeliling dengan hati-hati. Selain mereka, siapa lagi yang bisa? Siapa sebenarnya yang membantunya? Mungkinkah Anda Yan? Yun Feng mengerutkan kening. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana binatang ajaib yang tak tahu malu seperti itu membantunya? Itu menarik binatang ajaib ini dengan sengaja untuk membunuhnya di sini. Magic Beast Crystal di tangannya memiliki warna yang aneh. Setengah dari kristal binatang ajaib yang diwarnai hitam berasal dari elemen gelap. Dari mana datangnya elemen gelap ketika tidak ada orang di sini yang bisa menggunakan elemen gelap? Mungkinkah itu Yan Che? Pikiran lain melintas di benak Yun Feng. Jika itu benar-benar dia, tidak mungkin Meatball tidak menyadarinya. Bakso jauh lebih sensitif terhadap ruang daripada manusia dan binatang ajaib lainnya.
Yun Feng memutar sedikit Magic Beast Crystal yang aneh ini dengan jarinya dan akhirnya memasukkannya ke dalam ruang. Ayo pergi. Tidak ada waktu untuk kalah. Jangan menimbulkan masalah. Yun Feng memeluk Yao Yao dengan erat dan berkata dengan suara rendah. Kulanyi dan Lan Yi juga setuju. Mereka tidak punya waktu untuk khawatir tentang bagaimana elemen gelap muncul. Jika mereka benar-benar membantunya dalam kegelapan, mereka tidak akan menyakitinya. Saat binatang ajaib mati, lapisan pembatasan sudah menghilang. Mereka bertiga segera bergegas keluar dan berlari menuju area terluar Laut Cheng di sepanjang jalan mereka datang. Setelah beberapa saat, raungan binatang ajaib datang dari belakang. Binatang ajaib yang telah mati itu sudah menjadi makanan binatang ajaib lainnya. Tidak peduli seberapa kuat mereka hanya potongan daging begitu mereka mati. Dunia ini begitu kejam. Yun Feng dan yang lainnya dengan cepat pindah ke area terluar saat mereka berlari keluar. Yun Feng mengeluarkan finger spiritual jade. Dia tidak lupa bahwa Zileng dan Bai Yu juga memasuki laut tak berujung. Yun Feng melirik finger spiritual jade dengan sok berkedip di matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi berhenti di mana dia berada. Kulanyi dan Lan Yi tidak bisa tidak menatapnya dengan bingung. Apa yang salah? Tanya Kulanyi dengan cemas. Yun Feng menunjukkan padanya finger jade, yang merekam aura Zileng dan Chang Yu. Dimanapun mereka berada, selama mereka masih hidup, Yun Feng akan mengetahui lokasi mereka melalui finger jade, asalkan mereka berdua masih hidup. Awalnya ada 2 titik cahaya berkedip di finger spiritual jade, tapi sekarang, ada 1. Sepertinya Zileng dari Red Finet sudah mati. Hanya Chang Yu dari White Finet yang tersisa, kata Yun Feng dengan dingin. Ekspresinya menjadi serius lagi. Kulanyi mengerutkan kening dan menatapnya. Ada bahaya di mana-mana di Laut Cheng. Mereka pasti mengalami sesuatu. Salah satunya sudah mati. Lalu, yang lain. Zileng dan Chang Yu jelas merupakan elit dari kedua faksi ini. Mereka memasuki laut tak berujung kali ini untuk menemukan Yao Yao. Zileng sudah mati. Jika Chang Yu juga mati di sini, kemarahan yang bersirip merah dan bersirip putih pasti akan terfokus pada yang bersirip biru. Meskipun mereka mungkin tidak mengambil tindakan sekarang, sumbunya sudah terkubur. Setelah meledak, Yao Yao tidak akan aman lagi di sini dan bahkan faksi bersirip biru akan menghadapi bencana. Ayo pergi. Yun Feng berbalik dan melihat titik cahaya yang terus berkedip di jari spiritual jade dengan ekspresi dingin. Dia harus peduli tentang masalah ini. Dia tidak bisa mengabaikannya. Zileng sudah meninggal. Dia tidak bisa membiarkan Chang Yu mati di sini juga. Bab 805, Perubahan Lain, 4. Kulanyi dan Lan Yi sama-sama mengikuti Yun Feng tanpa mengatakan apa-apa. Mereka bertiga terus bergerak maju sesuai dengan posisi titik cahaya di jari spiritual jade, melewati Laut Cheng. Yun Feng mengerutkan kening saat dia melihat titik cahaya bergerak semakin dalam ke Laut Cheng. Dia sepertinya tidak bergerak lambat. Mungkin dia terpaksa berlari lebih dalam, atau mungkin dia yang mengambil inisiatif, bisik Kulanyi. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat bintik-bintik cahaya yang terus-menerus berkedip di finger spiritual jade dan melihat mereka semakin dalam. Rasa dingin di hatinya menjadi lebih dalam. Tidak peduli apa, dia harus mengejarnya. Dia tidak bisa menjadi pengamat dalam masalah ini sama sekali. Yun Feng dan yang lainnya melintas melalui hutan lebat Laut Cheng lagi, mengikuti cahaya berkilauan di batu giok. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia melihat ke arah di mana Chang Yu pergi. Dia semakin dalam dan lebih dalam. Sepertinya dia terpaksa panik, atau dia tidak akan masuk lebih dalam. Yun Feng mempercepat lagi. Yao Yao masih tidak sadarkan diri di pelukannya. Kulanyi tidak berani menggunakan elemen cahaya untuk mengujinya, jadi dia hanya bisa mengandalkan elemen air Yun Feng untuk bergerak. Hutan lebat terus melintas melewati sisinya. Wajah Yun Feng juga menjadi semakin suram. Untungnya, Chang Yu melambat, seolah-olah dia tahu bahwa berlari adalah kesalahan besar. Ayo kita kejar dia sekarang. Teriak Yun Feng. Lan Yi dan Kulanyi segera mengikutinya. Mereka bertiga mempercepat lagi dan akhirnya semakin dekat dan dekat dengan titik kecil cahaya di jari spiritual jade. Wajah Yun Feng benar-benar tertutup lapisan awan gelap. Aura yang menindas seperti itu. Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara rendah. Semakin dekat dia dengan Chang Yu, semakin menakutkan tekanannya. Kekuatan mental Yun Feng melonjak, tapi dia tidak merasa santai.
Aura ini mengingatkan Yun Feng pada orang bernama Ah Jin. Meskipun dia tidak sekuat Ah Jin, mereka masih setara. Kedalaman Laut Cheng memang tak terduga, kata Yun Feng dengan wajah cemberut. Mata hitamnya sudah melirik Duyung yang benar-benar panik dan ketakutan di depannya. Chang Yu. Duyung muda yang panik tiba-tiba berbalik dan melirik Yun Feng yang bergegas dengan matanya yang sudah penuh ketakutan. Ketika Chang Yu melihat Yun Feng, dia melebarkan matanya dan berteriak kaget, "Kamu manusia." Yun Feng akhirnya ingat bahwa dia lupa memakan ramuan transformasi dengan tergesa-gesa saat itu dan dia langsung berlari dalam bentuk manusia. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa frustrasi dalam pikirannya, tetapi dia tidak bisa begitu peduli. Dia harus membawa Chang Yu pergi dari Laut Cheng dengan aman terlebih dahulu. Kamu menyelinap ke laut tak berujung sebagai manusia. Chang Yu sepertinya sudah melupakan ketakutannya saat itu. Dia menatap Yun Feng dengan ketidakpuasan, jijik dan kemarahan di matanya. Yun Feng menatapnya dengan dingin. Jika kamu ingin mati di sini, kamu bisa melanjutkan. Chang Yu akhirnya memikirkan sesuatu dan mau tidak mau terlihat sedikit panik. Yun Feng menjaga jarak tertentu dari Chang Yu. Ayo cepat keluar. Setelah mendengar itu, Chang Yu mengerutkan kening dan tidak bergerak sama sekali. Kulanyi mencibir ke samping. Kamu bisa memutuskan sendiri. Kami tidak akan menunggu terlalu lama. Kamu, Chang Yu melotot saat kepanikan dan kemarahan melonjak di hatinya. Yun Feng dan yang lainnya di depannya jelas terlihat seperti manusia. Manusia telah menyelinap ke laut tak berujung dan para duyung tanpa mereka sadari. Bahkan Si Wen tidak menyadarinya. Melihat Chang Yu masih berdiri di sana, Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk mengutuknya dalam pikirannya. Bahkan jika dia adalah manusia, bukankah akan sama jika mereka keluar dari Laut Cheng terlebih dahulu? Kulanyi mengedipkan mata pada Yun Feng. Yun Feng mengangguk dan segera berbalik untuk pergi. Melihat Yun Feng pergi dengan sangat tegas, Chang Yu bahkan lebih panik. Tunggu. Apakah kamu ingin pergi? Kulanyi mengangkat alisnya dan bertanya, yang membuat Chang Yu sedikit malu. Manusia, jangan berpikir bahwa Putri Duyung akan membiarkanmu pergi setelah kita keluar dari Laut Cheng. Aku tidak akan berdebat denganmu sekarang. Chang Yu merenung dalam pikirannya. Tekanan mengerikan itu telah mengejarnya sepanjang jalan dan Si Leng mati secara misterius. Dia hanya melarikan diri dengan putus asa, tetapi dia berlari ke Laut Cheng dengan panik. Jika dia tidak bertemu Yun Feng, dia mungkin tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun dia adalah manusia, itu lebih baik daripada dia sendiri. Jika pemilik aura itu ingin melakukan sesuatu, beberapa manusia ini akan menghalangi jalannya. Setelah merenung sebentar, Chang Yu mengatakan sesuatu yang kejam dan mengikuti di belakang Yun Feng tanpa mengatakan apa-apa. Dia terus melihat sekeliling dengan ketakutan di matanya. Apa yang terjadi padamu dan Si Leng? Chang Yu mengikuti Yun Feng keluar. Ketika dia tiba-tiba mendengar Yun Feng menanyakan ini, dia langsung tercengang, seolah-olah dia langsung kembali ke saat itu. Si Leng, dia sudah mati. Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. Dia memang sudah mati. The Finger Spiritual Jade benar-benar tepat. Begitu aura menghilang dari atas, itu berarti dia sudah mati. Setelah mengatakan ini, Chang Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Yun Feng tidak bertanya lagi. Bahkan jika dia bertanya, dia tidak akan mendapatkan jawaban. Yang paling penting saat ini adalah meninggalkan Laut Cheng dengan cepat. Itu semakin dekat. Suara Kulanyi menjadi dalam. Yun Feng juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aura yang menindas dan menakutkan itu sudah menyusul. Wajah Chang Yu menjadi lebih pucat dan matanya penuh kepanikan, yang bertentangan dengan penampilannya yang biasa. Jelas bahwa aura ini sangat kuat bahkan dia sangat takut. Tuan, hati-hati. Lan Yi tiba-tiba berteriak saat sayap di punggungnya menyebar segera dan dia terbang untuk berdiri di belakang Yun Feng. Yun Feng jelas merasa bahwa ada kekuatan yang datang ke sini. Itu jelas mengujinya. Kamu seorang pemanggil. Melihat sayap di punggung Lan Yi dan cara dia memanggil tuannya, Chang Yu sangat terkejut dengan kenyataan bahwa jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya manusia yang bodoh. Dia tidak berharap dia menjadi pemanggil. Yun Feng melengkungkan bibirnya ke arah Chang Yu. Lan Yi memblokir serangan untuk Yun Feng dengan wajah dingin. Lan Yi, kamu tidak perlu melindungiku di belakangmu. Apa yang terjadi saat itu hanyalah sebuah ujian. Kita pergi bersama. Mustahil untuk membunuh kita bersama.
Lan Yi mengangguk. Dia akan melakukan apapun yang dikatakan Yun Feng. Dia mundur ke sisi Yun Feng, tapi tidak menyingkirkan sayap di punggungnya. Untuk jaga-jaga, dia bisa melindungi Yun Feng di saat kritis. Bagaimanapun, Yun Feng telah menggunakan 3 jenis elemen untuk menyatu dalam pertempuran saat itu. Kekuatan mentalnya sedikit lelah dan dia masih belum pulih. Bab 806, Niat Membunuh 1. Chang Yu menatap Yun Feng dengan ekspresi rumit. Wajahnya hijau dan merah. Seorang pemanggil telah datang ke laut tak berujung, ke Duyung. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Apakah dia ingin Putri Duyung menjadi budaknya? Tidak ada kesempatan. Ada kekejaman di mata Chang Yu. Lan Yi dengan sensitif memperhatikan ekspresi Chang Yu dan segera berteriak dengan marah, "Jangan berani-berani menyentuh tuanku." Yun Feng mencibir. "Chang Yu, singkirkan pikiran kotormu." Chang Yu tersipu. "Semua orang tahu apa yang Anda pikirkan." Apakah menurutmu merfolk adalah satu-satunya binatang sihir berelemen air? Kulanyi melirik Chang Yu dengan jijik. Jika bukan karena Yao Yao, Yun Feng tidak akan peduli dengan hidupnya sama sekali. Dia tidak akan mengganggu urusan Putri Duyung sama sekali, dan dia tidak akan mengembalikan Yao Yao. Bagaimana dia bisa mengembalikan Magic Beast yang dia menangkan? Manusia, kamu sangat keras kepala. Aku akan melihat apa yang akan kamu lakukan ketika kita keluar. Kata Chang Yu dengan penuh kebencian sambil menyingkirkan kekejaman dalam pikirannya. Situasi ini tidak cocok baginya untuk bergerak sekarang. Bahkan jika dia melakukannya, ada 3 dari mereka dan dia tidak akan bisa mengambil keuntungan dari mereka sama sekali. Selain itu, pemilik aura tak dikenal itu terlalu berbahaya. Jika terjadi sesuatu, dia mungkin benar-benar mati di sini, sama seperti si bodoh itu, Zileng. Memikirkan kematian Zileng, Chang Yu bahkan sedikit merasa bangga. Sirip merah, sirip putih, dan sirip biru semuanya tidak menyukai satu sama lain. Zileng adalah elit klan sirip merah, pemimpin generasi muda. Bagaimana reaksi Zixuan jika dia tahu bahwa Zileng mati di laut tak berujung? Jika Zileng meninggal, berapa banyak generasi muda dari keluarga sirip merah yang akan menjadi lawannya? Meskipun Siwen menjadi raja baru, semuanya masih belum diketahui. Memikirkan hal ini, sudut mulut Chang Yu sedikit melengkung dan dia menatap Yun Feng dalam-dalam. Mungkin ini juga kesempatan. Kelompok mereka dengan cepat bergegas menuju pinggiran Laut Cheng. Hutan lebat terus melintas melewati mereka. Chang Yu tidak terganggu lagi dan fokus berlari untuk hidupnya. Ketika dia melirik Yao Yao di pelukan Yun Feng, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Apa sebenarnya hubungan antara manusia ini dan anak Siwen? Penampilan Yao Yao persis sama dengan Putri Duyung bersirip biru. Jika Yao Yao adalah anak Yun Feng dan Siwen, maka bentuk mereka juga akan berbeda. Bentuk duyung biru bersirip murni Yao Yao secara alami memotong tebakan Chang Yu yang lain. Yun Feng melihat jalan di Laut Cheng di depannya dengan tatapan muram. Dia perlahan menyebarkan kekuatan mentalnya dan aura aneh di belakangnya terus mengikutinya perlahan. Ini membuat Yun Feng sangat cemas. Paling buruk, dia akan bertarung lagi. Paling buruk, dia tidak akan mengikutinya lagi. Dia mengikutinya perlahan seperti ini, jadi dia tidak berani berhenti dan hanya bisa berlari ke depan dengan putus asa. Yun Feng tidak berencana untuk menggunakan ramuan transformasi lagi. Jika Chang Yu melihat identitasnya, dia tidak perlu bersembunyi lagi. Selama Chang Yu keluar, Putri Duyung akan tahu dengan jelas. Lebih baik menunjukkannya secara terbuka daripada menyembunyikannya. Adapun sikap Putri Duyung, mereka tidak akan melakukan apapun padanya demi Yao Yao. Bagaimana Yun Feng tidak tahu apa yang dipikirkan Chang Yu? Sudah menjadi masalah baginya untuk keluar hidup-hidup. Jika dia ingin menggunakannya, dia hanya bisa membiarkannya gagal sepenuhnya. Sekelompok orang di Laut Cheng berlari dengan gila selama beberapa hari tanpa tidur dan akhirnya semakin dekat ke area terluar Laut Cheng. Yun Feng dan yang lainnya sudah bergegas ke daerah dekat wilayah Duyung, jadi Siwen sudah memerintahkan blokade. Semua tetua dan elit muda sirip merah, sirip putih, dan sirip biru berkumpul di luar Laut Cheng. 3 faksi besar semua melihat laut tak berujung dengan gugup. Pikiran Siwen sudah berantakan. Orang-orang itu sudah berada di dalam selama beberapa hari, tetapi masih belum ada berita. Bahkan Zileng dan Chang Yu tidak mengirim berita apapun. Sebagai Raja Duyung, Siwen hanya bisa menekan semua emosi di hatinya. Dia berdiri di sana dengan wajah muram dan menatap lurus ke Laut Cheng,
tidak memalingkan muka sedetik pun. Para tetua dan orang muda dari Duyung bersirip biru menyaksikan dengan cemas dan berdiskusi secara pribadi. Para tetua dan generasi muda sirip merah dan sirip putih juga berkumpul di sini. Kali ini, Zileng dan Chang Yu yang masuk. Melihat tidak ada kabar dari mereka berdua selama beberapa hari, Zixuan dan Chang Lin langsung terlihat mengerikan. Alasan mengapa mereka diminta masuk saat itu secara alami hanya untuk pertunjukan. Mereka tidak benar-benar diminta untuk menemukan anak raja. Zileng dan Chang Lin mengira mereka berdua mengerti pikiran mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak akan pernah keluar setelah masuk. Wajah Zixuan bersirip merah benar-benar hitam, tapi wajah Chang Lin sedikit lebih baik. Zileng impulsif dan kompetitif, sementara Chang Yu tenang dan murah hati. Ketika Chang Lin melihat bahwa wajah Zixuan benar-benar hitam, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia di benaknya. Zixuan telah diam hari ini. Seiring waktu berlalu, wajahnya menjadi lebih gelap dan lebih gelap. Akhirnya, suatu hari, sebuah berita membuat Zixuan tidak bisa menahannya lagi dan dia langsung marah. Zileng sudah mati. Melihat liontin batu giok di tangannya yang telah kehilangan cahaya jiwanya, rasa dingin yang semakin dingin melonjak di bagian bawah mata Zixuan dan perlahan menutupi seluruh wajahnya. Semua orang dari faksi bersirip merah terkejut, sementara Zixuan mengerahkan kekuatannya dan liontin batu giok di tangannya hancur berkeping-keping. Zileng sudah mati. Jenius yang sangat dibanggakan oleh klan bersirip merah mati di Laut Cheng begitu saja. Ketika klan bersirip putih dan bersirip biru mengetahuinya, mereka juga sangat terkejut. Murid Siwen menyusut dengan ganas. Zileng sudah mati. Berita ini benar-benar pukulan destruktif bagi si bersirip merah. Siwen pergi dan menghiburnya. Zixuan tidak mengatakan apa-apa dengan wajah dingin. Chang Lin juga berjalan, tetapi begitu dia berjalan, Zixuan tiba-tiba menyerang. Apa yang sedang kamu lakukan? Chang Lin nyaris menghindari serangan Zixuan dan segera meraung marah. Anggota sirip merah dan sirip putih tercengang lagi ketika mereka melihat ini. Apa yang saya lakukan? Chang Ran, Chang Yu lah yang menyebabkan kematian Zileng. Apa yang dia katakan mengejutkan semua orang. Chang Lin segera terlihat sangat mengerikan dan bahkan bengkok. Zixuan, saya pikir Anda bodoh. Apa hubungan kematian Zileng dengan klan sirip putih? Jangan coba-coba kabur. Zileng memasuki Laut Cheng bersama Chang Yu. Bagaimana bisa Zileng mati di dalam dengan kemampuannya? Itu pasti terkait dengan Chang Yu. Zixuan, jangan fitnah dia. Ini urusannya sendiri bahwa dia mati. Jangan salahkan semuanya pada orang lain. Siwen menyaksikan mereka berdua berdebat dengan dingin ketika pikiran di benaknya melonjak lagi dan lagi. Pada saat ini, Zixuan sudah marah dan bersikeras bahwa masalah ini terkait dengan sirip putih. Chang Lin juga marah. Melihat mereka berdua akan bertarung, Siwen berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Zileng masuk dengan Chang Yu, itu tidak berarti mereka berdua akan terus bergerak bersama. Bab 807, Niat Membunuh 2. Kata-kata Zixuan tersangkut di tenggorokannya. Chang Lin berkata dengan marah, Raja benar. Zileng dan Chang Yu pasti sudah berpisah, atau dia tidak akan kehilangan nyawanya. Zixuan meliriknya dengan kejam, dan Siwen berkata lagi, tentu saja, ini hanya salah satu kemungkinan. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka berdua telah bersama. Chang Lin terkejut. Zileng akhirnya tenang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, sebuah pikiran melintas di benaknya. Itu hampir sama dengan milik Chang Lin. Jika bukan karena anak raja yang muncul entah dari mana, Zileng dan Chang Yu tidak akan pergi jauh ke Laut Cheng. Namun, pikiran ini hanya terlintas di benak mereka. Zixuan dan Chang Lin tidak berani mengatakannya dengan keras setelah Siwen naik ke tahta Putri Duyung. Sama seperti itu, orang-orang sirip merah dan sirip putih saling berhadapan selama berhari-hari dalam keadaan yang hampir berlawanan. Suasananya sangat sensitif, seolah-olah akan meledak. Chang Yu tidak keluar, dan Chang Lin juga jauh lebih cemas. Melihat itu, Zileng hanya mencibir dalam pikirannya, seolah-olah dia sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Siwen tanpa ekspresi. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi lebih tenang. Ketika suasana aneh mencapai puncaknya dan membutuhkan terobosan, semua orang melihat beberapa sosok berlari keluar dari Laut Cheng dengan cepat. Di lautan pepohonan yang lebat, samar-samar bersirip putih melihat sosok yang dikenalnya dan mereka semua menjadi bersemangat. Akhirnya,
beberapa sosok akhirnya keluar dari area terluar Laut Cheng. Semua merfok terkejut dan mereka menatap beberapa sosok yang berlari keluar dengan ganas. Ini Chang Yu. Dan, manusia, si bersirip putih berteriak kaget. Yang keluar adalah Chang Yu, Yun Feng dan yang lainnya. Duyung segera mengabaikan fakta bahwa Chang Yu masih hidup. Mereka hanya melihat Yun Feng, Ku Lanyi dan Lan Yi, yang memiliki sayap di punggungnya. Si Wen menyipitkan matanya dengan ganas. Dia bergegas keluar seperti manusia. Hebat, sekarang ketiga faksi Putri Duyung semua menonton, dia tidak bisa membantunya bahkan jika dia mau. Manusia, menyelinap ke laut tak berujung. Zixuan menatap Yun Feng dengan dingin di matanya. Ketika dia melihat Chang Yu, dia menjadi lebih dingin. Dia mengertakkan gigi begitu keras sehingga mereka membuat suara berderit. Wajah iblis itu segera terlihat sangat ganas. Setelah Chang Yu bergegas keluar dari Laut Cheng, dia tiba-tiba menghela nafas lega, terutama ketika dia melihat anggota White Fin dan Chang Lin berdiri di sana. Ekspresi paniknya menjadi jauh lebih ringan. Dia akan bergegas dengan kegembiraan di wajahnya ketika dia merasakan kekuatan dahsyat menerobos udara di belakangnya dan mengenai punggungnya. Hati-hati, Yun Feng tiba-tiba bergerak. Kekuatan mentalnya langsung melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tangan tak terlihat, bergegas di belakang Chang Yu. Dia ingin memblokir serangan untuk Chang Yu sebelum itu mengenainya. Meskipun dia tidak bisa memblokir semuanya, dia masih bisa memblokir sebagian. Chang Yu memiliki kesempatan untuk menghindar, tetapi sudah terlambat. Sebelum kekuatan mental Yun Feng mencapai punggung Chang Yu, kecepatan kekuatannya meningkat secara aneh, seolah-olah sudah mengharapkan Yun Feng melakukan ini. Itu langsung melewati kekuatan mental Yun Feng dan memukul punggung Chang Yu dengan keras. Retakan, ada suara sesuatu yang pecah di dalam tubuhnya. Tubuh Chang Yu tiba-tiba terhuyung-huyung dan ekor ikannya berkedut keras. Seteguk besar darah menyembur keluar dari sudut mulutnya, bahkan bercampur dengan potongan organ. Apa? Kamu? Chang Yu perlahan berbalik dan menatap Yun Feng dengan tegas. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Ku Lanyi dan Lan Yi segera berdiri di depan Yun Feng dan melindunginya dengan kuat. Yun Feng menyerang saat itu untuk menyelamatkan Chang Yu, tetapi di mata orang lain, Yun Feng langsung membunuh Chang Yu. Tubuh Chang Yu jatuh ke tanah dengan lembut. Duyung benar-benar terkejut. Bahkan si Wen pun sama. Chang Yu. Chang Lin berteriak sekuat tenaga saat dia bergegas ke depan. Dia melambaikan tangannya dengan marah dan menghancurkan Yun Feng tanpa ampun. Elemen cahaya dan angin Ku Lanyi dan Lan Yi segera melindungi Yun Feng dan memblokir serangan itu. Para anggota bersirip putih segera meraung dan ingin bergegas ke depan. Pada saat ini, si Wen tiba-tiba berteriak, Chang Lin mungkin masih hidup. Anggota bersirip putih menekan emosi mereka setelah mendengar apa yang dikatakan si Wen. Chang Lin sudah bergegas ke sisi Chang Lin dan membantu tubuh lembut Chang Lin di tanah dengan kesedihan. Wajahnya benar-benar gelap. Paman Chang Lin, bagaimana kabar Chang Yu? Si Wen bertanya. Dia berpikir bahwa Chang Yu hanya terluka parah di pikirannya. Zixuan juga terkejut ketika dia melihat adegan ini. Kemudian, dia merasa sedikit dendam di benaknya dan tidak bisa menahan perasaan senang, menunggu jawaban Chang Lin. Chang Lin perlahan berdiri. Ketika dia mengangkat kepalanya, sudah ada kebencian yang mendalam di atasnya. Kebencian ini membuat wajah si Wen benar-benar gelap. Chang Lin sudah mati. Satu kalimat seperti batu mengaduk 1000 gelombang. Manusia, beri aku hidupmu. Manusia, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Para anggota bersirip putih segera meraung marah dan tampak seperti akan menyerang. Melihat bahwa hal-hal telah berkembang ke titik ini, Yun Feng juga suram dalam pikirannya. Berhenti. Tanpa diduga, Chang Lin berteriak dengan suara rendah. Para anggota bersirip putih semua memandang dengan marah. Lebih tua, dia membunuh Chang Yu. Dia berani membunuh Chang Yu di depan kita. Manusia yang melangkah ke laut tak berujung harus mati. Betul sekali, dia harus mati. Para anggota bersirip putih meraung marah. Yun Feng tetap diam dengan wajah dingin. Pada saat ini, dia masih tidak lupa mengirim elemen air ke Yao Yao di tangannya. Pada saat ini, Yao Yao bergerak. Tubuh kecilnya bergerak lembut dalam pelukan Yun Feng. Mata Yun Feng dipenuhi dengan kegembiraan dan dia tidak peduli tentang hal lain. Yao Yao, Yao Yao. Yun Feng memanggil dengan lembut, tetapi Yao Yao, yang ada di pelukannya, hanya menggerakkan tubuhnya dan tidak bergerak lagi. Dia tertidur lagi.
Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Chang Lin berdiri di sana dan meminta dua anggota bersirip putih untuk membawa Chang Yu ke bawah. Matanya penuh rasa sakit dan kemarahan saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menatap Si Wen. Yang mulia, Anda bisa memutuskan segalanya. Saya yakin Anda tidak akan mengecewakan saya dan Zixuan. Zixuan tertegun sejenak. Kemudian, dia mengerti apa yang dimaksud Chang Lin dan wajahnya menjadi jelek. Yun Feng berani membunuh Chang Yu di depan semua orang, jadi dia pasti berani membunuh Zileng. Orang-orang sirip merah juga mengerti apa yang dia katakan. Mereka segera menuangkan semua kebencian dalam pikiran mereka pada Yun Feng. Semua kebencian dari Merfolk datang. Lan Yi berdiri di sana dengan cemas. Bab 808, Niat Membunuh 3. Tuan, saya akan menjelaskan kepada mereka. Anda menyerang saat itu untuk menyelamatkan duyung itu. Kamu tidak membunuhnya sama sekali. Yun Feng mendengus. Kulanyi memandang putri duyung yang marah itu dengan dingin. Apa gunanya menjelaskan? Mereka tidak ingin mendengar atau mengetahui kebenaran sama sekali. Percuma saja. Jangan buang waktumu. Yun Feng melirik Si Wen, yang diam, dan Si Wen juga menatapnya. Mata mereka bertemu di udara. Mata Si Wen dalam, dan begitu pula mata Yun Feng. Si Wen perlahan berjalan mendekat. Para tetua bersirip biru tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak cemas. Si Wen melambaikan tangannya, meminta semua orang untuk mengikutinya. Kulanyi dan Lan Yi berdiri di depan Yun Feng dengan tegas. Ketika Si Wen berjalan, Yun Feng berjalan keluar dan menyerahkan Yao Yao yang tidak sadarkan diri di tangannya kepada Si Wen tanpa mengatakan apa-apa. Ketika Si Wen melihat elemen air menutupi tubuh Yao Yao, matanya kembali gelap. Kamu seorang pemanggil, kata Si Wen dengan suara berat sambil melirik Lan Yi. Yun Feng melengkungkan bibirnya. Ya, aku seorang pemanggil. Si Wen juga tersenyum. Melihat senyumnya, wajah tampan Kulanyi ditutupi lapisan dingin. Kau Raja Duyung, apakah kamu sama bodohnya dengan para idiot itu? Petik 2. Wajah Si Wen menjadi gelap. Dia melirik Kulanyi dengan acuh tak acuh dan tidak menjawab. Dia kemudian menatap Yun Feng. Sirip merah dan putih sudah menyatu. Mereka sudah mengembangkan kebencian terhadap Anda. Jangan melawan. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menang jika Zixuan dan Chang Lin bergabung. Yun Feng menatap Si Wen dengan heran. Si Wen sudah berbalik pada saat ini. Kulanyi menatapnya dengan serius dan memikirkan apa yang dia katakan dengan hati-hati. Dia merasa itu masuk akal. Saat ini, bukan hanya masalah identitas manusia Yun Feng yang terungkap. Ada juga kematian Zileng dan Chang Yu. Sirip merah dan putih semuanya disalahkan pada Yun Feng. Tidak ada gunanya menjelaskan. Meskipun Yun Feng memiliki kemampuan untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik, itu tidak berarti bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghadapi perlombaan. Dia masih berada di wilayah ras ini. Kunci manusia ini dulu. Tentang Zileng dan Chang Yu, meskipun kemungkinan manusia mengambil tindakan sangat tinggi, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan lain. Jika ras lain diam-diam menyerang Putri Duyung, situasinya akan lebih serius. Saya pasti akan menyelidiki dengan jelas dan memberikan penjelasan kepada yang bersirip merah dan bersirip putih. Kemudian, saya pasti akan melakukan hal-hal sesuai dengan aturan laut tak berujung. Duyung tidak akan membiarkan manusia pergi. Baik Zixuan maupun Chang Lin tidak mengatakan apa-apa. Meskipun orang-orang bersirip merah dan bersirip putih masih tidak puas, mereka hanya bisa menerimanya. Bagaimanapun, itu adalah perintah dari Raja Duyung. Yun Feng tidak melawan sama sekali, dan Kulanyi dan Lan Yi juga tidak melakukan apa-apa. Mereka bertiga dibawa pergi oleh si sirip biru. Orang-orang dari sirip merah dan sirip putih tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi mereka dengan marah. Biarkan dia hidup sedikit lebih lama. Yun Feng dipenjara, dan masalah itu untuk sementara diselesaikan. Orang-orang sirip merah dan sirip putih tentu tidak ingin tinggal di sini lagi. Kematian Zileng dan Chang Yu merupakan pukulan bagi kedua faksi ini. Sirip merah dan sirip putih masing-masing mengirim beberapa orang untuk tinggal di sini dan memperhatikan Yun Feng. Para tetua lainnya dan generasi muda kembali ke klan. Sirip putih sedikit lebih beruntung daripada sirip merah. Bagaimanapun, Chang Yu memiliki mayat, sementara Zileng tidak memiliki apa-apa. Para duyung berdiskusi di antara mereka sendiri. Seorang manusia telah menyelinap ke laut tak berujung dan bahkan menyelinap ke duyung tanpa ditemukan.
Yang lebih menakutkan adalah bahwa manusia ini adalah seorang summoner. Pria dengan sayap di punggungnya di sebelahnya jelas merupakan binatang ajaib. Pemuda bersirip biru itu langsung teringat bahwa manusia ini sedang menggendong anak raja saat itu. Mungkin manusia ini cukup berani untuk membawa pergi anak raja dan raja jelas tersihir oleh aura putri duyungnya. Semua spekulasi menyebar seperti api. Selain itu, para elit sirip merah dan sirip putih mati dengan menyedihkan begitu saja, yang menambahkan beberapa ketidakpastian pada situasi tidak stabil dari para duyung. Yang membuat para duyung penasaran adalah, mengapa raja tidak memerintahkan untuk membunuh manusia ini segera. Beberapa menduga bahwa itu dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana manusia berpura-pura menjadi duyung, dan beberapa menduga bahwa dia ingin bertanya mengapa Yao Yao diculik dan dibawa pergi dari laut tak berujung. Apa yang dipikirkan Si Wen? Mengapa dia tidak menangani Yun Feng dengan cepat? Para tetua sirip biru juga bingung, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Yun Feng, Kulanyi dan Lan Yi hanya tinggal di penjara Putri Duyung selama 3 hari. Hanya karena Si Wen tidak melakukan apa-apa, bukan berarti yang lain bisa tetap sabar. Zixuan dan Chang Lin kembali 3 hari setelah mereka kembali ke klan. Melihat mereka, Si Wen mengerti apa yang akan mereka katakan. Paman Zixuan, Paman Chang Lin, kata Si Wen santai. Baik Zixuan dan Chang Lin tidak terlihat baik. Mereka bertiga tiba di tempat rahasia. Zixuan mau tidak mau bertanya, mengapa manusia itu tidak mati. Dia membunuh 2 elit duyung. Alis Si Wen bergerak sedikit dan dia tidak mengatakan apa-apa. Nada suara Chang Lin bahkan lebih tenang, tapi ekspresinya tidak bagus. Kematian Zileng mungkin tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dialah yang membunuh Chang Yu di depan semua orang. Dia seorang manusia. Jika dia masuk tanpa izin ke laut tak berujung, dia akan mati. Raja tidak ingin anggota klan laut lainnya menggunakan ini sebagai alasan untuk menimbulkan masalah bagi para duyung, kan? Si Wen duduk di sana dan mengangguk. Paman Chang Lin benar. Kita memang harus melakukan itu. Baik Zixuan dan Chang Lin senang setelah mendengar itu. Zixuan tidak sabar untuk membunuh Yun Feng dengan tangannya sendiri untuk melampiaskan kebencian di benaknya. Kalau begitu, tolong. Yang mulia, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar. Si Wen terkejut. Zixuan dan Chang Lin tidak bisa membantu tetapi terlihat dingin. Beraninya kau. Kami sedang berbicara dengan Yang Mulia dan Anda berani mengganggu kami. Begitu Zixuan mengatakan itu, sesosok sudah bergegas masuk. Sisik biru di sekujur tubuhnya berkilauan dan wajah iblisnya sangat mirip dengan Si Wen. Zixuan dan Chang Lin tercengang. Bukankah ini anak raja, Si King? Si Wen memegang Yao Yao di tangannya. Tubuh Yao Yao sudah tumbuh sedikit. Dia tidak semudah sebelumnya, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi dewasa di beberapa titik. Si King, kamu sudah bangun. Si Wen menatap Yao Yao dalam pelukannya dengan heran. Yao Yao mengangkat wajah kecilnya. Wajah muda itu tidak terlihat dewasa karena tubuhnya. Dia menatap Si Wen dengan mata birunya. Jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Zixuan dan Chang Lin langsung marah. Si Wen tampak gugup. Si King, kembali dulu. Anda tidak perlu memohon belas kasihan untuk masalah ini. Petik 2. Mata Yao Yao berangsur-angsur menjadi basah setelah mendengar itu. Dia menatap Si Wen dengan tegas. Silahkan. Bab 809, Niat Membunuh, 4. Zixuan dan Chang Lin menekan amarah di hati mereka dan menatap Si Wen. Si Wen memandang Yao Yao dengan canggung, dan ekspresinya tampak sedikit terguncang. Melihat itu, Zixuan dan Chang Lin saling memandang dengan pikiran yang sama melintas di benak mereka. Si Wen, yang sedang berbicara dengan Yao Yao, melirik dengan kilatan kegelapan di mata birunya. Zixuan dan Chang Lin memandang Si Wen dengan muram. Si Wen menenangkan Yao Yao dalam pelukannya dan meminta seseorang untuk membawanya kembali. Zixuan dan Chang Lin tidak pernah lupa bagaimana Si Wen menghibur Yao Yao saat itu. Yao Yao memohon kepada Si Wen untuk tidak membunuh Yun Feng. Si Wen masih agak gigih pada awalnya. Pada akhirnya, dia sudah berbicara dengan lembut. Setelah Yao Yao diusir, Zixuan dan Chang Lin tidak mengatakan apa-apa. Si Wen duduk di kursi utama dengan tangan bersilang. Ada lapisan cahaya biru samar di kukunya yang agak panjang. Zixuan dan Chang Lin terdiam. Si Wen melirik mereka berdua dan akhirnya berbicara. Kita belum bisa menyentuh Yun Feng. Mengapa? Dia membunuh Chang Lin dengan tangannya sendiri. Kamu bisa menelan dendam ini,
Tapi si sirip putih tidak bisa. Chang Lin sangat marah dan meraung dengan suara rendah. Zixuan hampir menggertakkan giginya. Apa sebenarnya yang Raja pikirkan? Dia hanya seorang manusia. Mengapa kita tidak bisa membunuhnya? Si Wen tidak memiliki ekspresi lain di wajahnya. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika Yun Feng membunuh orang bersirip putih dengan tangannya sendiri, dia membantuku. Dia menyelamatkan Yao Yao. Ekspresi Zixuan dan Chang Lin berubah setelah mendengar itu. Si Wen melanjutkan, tentu saja, bantuan ini tidak dapat mengimbangi segalanya. Kami masih perlu menyelidiki alasan kematian Si Leng. Masih banyak keraguan tentang apa yang dia temui di Laut Cheng. Sepertinya gayamu tidak memotong satu-satunya petunjuk begitu saja. Jika Yun Feng tidak melakukannya, kebaikannya kepada si sirip biru dapat mengimbangi kejahatannya karena melanggar laut tanpa akhir. Saat itu, apa yang harus saya lakukan? Wajah Si Wen menjadi gelap saat dia berbicara. Zixuan dan Chang Lin tidak mengatakan apa-apa lagi. Kedua tetua akhirnya menghela nafas sedikit dan menekan semua ketidakpuasan dalam pikiran mereka. Jika Raja tahu apa yang dia lakukan, kita tidak bisa memaksanya. Namun, kami akan mengingat dendam ini. Zixuan dan Chang Lin berkata serempak dan segera bangkit untuk pergi. Si Wen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat mereka pergi dengan tenang dan sedikit mengernyit. Kedua orang tua ini sama sekali tidak mudah untuk dihadapi. Setelah Zixuan dan Chang Lin pergi, wajah mereka menjadi gelap. Mereka saling memandang di sudut kosong dan melihat keengganan dan kebencian di mata satu sama lain. Meskipun aku tidak suka berurusan denganmu, Raja memaksa kita untuk melakukan sesuatu kali ini. Zixuan melirik Chang Lin dengan jijik. Chang Lin mencibir dan memutar matanya ke arah Zixuan dengan sangat kasar. Jika kamu tidak suka berurusan dengan kami, kamu bisa menjauh kali ini. Zixuan tersipu, dan Chang Lin berhenti mencibir. Sepertinya Raja ingin melindungi manusia ini. Meskipun kita tidak tahu apa maksud Raja, kita tidak bisa menunggu sampai saat itu. Betul sekali. Setiap kali saya berpikir bahwa manusia itu masih hidup, saya sangat membencinya sehingga saya tidak bisa tidur. Aku sama. Berpikir bahwa dia masih hidup, aku tidak bisa melepaskan kematian Chang Yu sama sekali. Zixuan dan Chang Lin saling memandang. Kita hanya bisa melampiaskan amarah kita dengan melakukannya sendiri. Bahkan jika dia ditemukan setelah insiden itu, Raja tidak bisa mengatakan apa-apa. Manusia itu adalah musuh seluruh duyung. Dia pantas mati. Baik Zixuan dan Chang Lin mencibir. Rasa dingin di mata mereka menjadi semakin kuat. Manusia yang memasuki laut tak berujung tanpa izin dan bersembunyi di duyung harus mati. Dia harus mati. Mereka berdua pergi setelah beberapa kata secara rahasia. Si Wen, yang masih duduk di sana, tersenyum. Dia tahu bahwa kedua orang tua ini akan bertindak sendiri setelah melihat bahwa dia sedikit terguncang. Mereka benar-benar tidak menganggapnya serius, Raja. Namun, inilah efek yang dia inginkan. Selama dua orang tua ini bergerak, dia akan memiliki kesempatan untuk membiarkan Yun Feng pergi. Si Wen tentu tidak percaya bahwa Yun Feng membunuh Chang Yu. Meskipun siapapun akan berpikir bahwa Yun Feng membunuh Chang Yu pada waktu itu, Si Wen percaya pada Yun Feng. Ada banyak keraguan tentang kematian Chang Yu dan Si Leng. Si Wen selalu merasa sedikit tidak nyaman setelah memikirkannya. Intuisinya selalu sangat tajam. Dia tidak akan berhenti setelah sesuatu terjadi. Selama 3 hari ini, dia tidak melakukan apapun pada Yun Feng karena dia ingin menarik perhatian Zixuan dan Chang Lin ke Yun Feng, sehingga mereka hanya bisa memikirkan balas dendam dalam pikiran mereka. Si Wen juga mengirim seseorang untuk memasuki Laut Cheng secara diam-diam untuk menyelidiki. Zileng meninggal di dalam. Jika mereka bisa menemukan tubuhnya, mereka akan memiliki petunjuk. Chang Yu sudah dibawa pergi oleh anggota White Fin. Bahkan jika mereka ingin kembali ke Chang Lin, orang tua itu tidak akan setuju. Si Wen agak menyesal. Dia seharusnya memeriksa penyebab kematian Chang Yu. Apa sebenarnya yang membuatnya, seorang elit sirip putih, mati begitu mudah? Si Wen menunda membunuh Yun Feng. Dia akhirnya menghabiskan kesabaran Zixuan dan Chang Lin. Bagaimana Si Wen tidak tahu apa yang mereka berdua pikirkan? Kedua orang tua itu sudah tidak sabar dan ingin membunuh Yun Feng secara diam-diam. Si Wen tentu mengharapkan ini. Ini juga yang dia nantikan. Begitu situasinya berubah seperti ini, Yun Feng akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri.
Kalian berdua orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa? Apakah kamu masih berpikir aku adalah Si Wen yang tidak tahu apa-apa saat itu? Si Wen berkata dengan keras sambil melambaikan tangannya dengan santai. Kekuatan yang kuat dilepaskan dari tangannya, menyebabkan ruang di depannya sedikit terdistorsi. Aku pemimpin duyung. Mata biru tua Si Wen menyempit menjadi garis hitam vertikal dengan sedikit keganasan dan keganasan. Karena dia telah naik ke posisi ini, dia pasti tidak bisa membiarkan siapapun menggertaknya. Bahkan Zixuan dan Chang Lin tidak bisa. Setelah tinggal di ruang bawah tanah Putri Duyung selama 3 hari, Yun Feng tidak merasa dibelenggu sama sekali. Sebagai gantinya, dia duduk di tanah dengan mata tertutup dengan santai dan menggunakan 3 hari untuk memulihkan kekuatan mental yang hilang. Kulanyi juga duduk dengan tenang di samping dan tidak terlihat gugup sama sekali. Memasuki ruang bawah tanah Putri Duyung itu seperti berjalan ke halaman belakang rumahnya sendiri. Lan Yi agak gelisah pada awalnya, tapi dia benar-benar lega setelah melihat ekspresi nyaman Yun Feng. Mereka bertiga berada dalam damai di ruang bawah tanah, yang mengejutkan para penjaga duyung di luar. Mereka melihat 3 manusia yang tenang dan binatang ajaib dengan kaget. Mereka sedikit terdiam. Bagaimana mereka bisa begitu nyaman? Ini adalah penjara bawah tanah Putri Duyung, bukan halaman belakang mereka. Bab 810, Melarikan Diri, 1. Saya pikir dia sudah pasrah dengan nasibnya. Para penjaga Putri Duyung menebak secara diam-diam dan semua terkejut dengan penampilan Yun Feng. Mereka jarang berhubungan dengan manusia. Ini adalah pertama kalinya mereka bersentuhan dengan manusia aneh seperti itu, yang membuat para penjaga Duyung bingung. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memberi Yun Feng penjelasan acak. Manusia ini sepertinya telah pasrah pada nasibnya, atau dia tidak akan begitu santai. 3 hari kemudian, Yun Feng perlahan membuka mata hitamnya. Sebagian kecil dari kekuatan mental yang hilang di dalam tubuhnya telah dipulihkan, yang membuat wajahnya tidak lagi pucat. Dia menatap keluar dengan mata hitamnya. Para penjaga duyung telah berdiri di sana. Mereka menjaga tempat ini dengan sangat ketat dan tidak akan memberi Yun Feng kesempatan untuk melarikan diri. Ketika para penjaga ini melihat Yun Feng membuka matanya, mereka semua terkejut dan segera menoleh dengan panik. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Kulanyi di sebelahnya juga membuka matanya dan melirik banyak penjaga di luar. Dia mencibir. Para duyung benar-benar takut kamu akan melarikan diri. Yun Feng tertawa. Lari. Seharusnya tidak sulit baginya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana melarikan diri tanpa menimbulkan masalah bagi sirip biru. Sangat mungkin untuk pergi setelah menyebabkan keributan besar. Meskipun sulit untuk melarikan diri dari wilayah merfok, itu akan menyebabkan masalah bagi sirip biru jika dia berlari seperti ini. Lebih penting lagi, Yao Yao baru saja kembali ke sirip biru dan kembali bersamanya. Secara alami, itu akan menyebabkan masalah. Yun Feng tidak yakin apakah Si Wen akan melindungi Yao Yao sepenuh hati saat itu. Tuan, saya bisa melarikan diri dalam bentuk asli saya, kata Lan Yi dengan suara rendah. Dia berdiri di samping Yun Feng dan menatapnya dengan mata birunya. Yun Feng, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya. Kulanyi tersenyum. Apakah kamu tidak tahu kepribadian tuanmu? Dia akan pergi jika dia mau. Lan Yi juga tersenyum. Pada saat ini, sesuatu sepertinya terjadi di luar. Beberapa penjaga yang menjaga Yun Feng semuanya tampak gugup, seolah-olah sesuatu telah terjadi di luar ruang bawah tanah Putri Duyung. Para penjaga memandangi 3 orang yang duduk dengan aman di ruang bawah tanah dengan tatapan ragu-ragu. Apa yang sebenarnya terjadi di luar? Aku tidak yakin, tapi kita semua harus melihat keluar. Bagaimana dengan manusia dan binatang ajaib yang dikurung di sini? Jika mereka mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Melarikan diri. Lihat betapa pendiamnya dia selama 3 hari ini. Dia mungkin sudah menyerah ide untuk melarikan diri. Selain itu, kita akan keluar. Jika dia ingin melarikan diri, ini adalah satu-satunya cara. Dia tidak akan bisa melarikan diri dari wilayah merfok sama sekali. Itu benar. Ayo keluar dan lihat. Beberapa penjaga berbisik dan dengan cepat berjalan keluar. Yun Feng, Kulanyi dan Lan Yi mendengar semuanya. Yun Feng tersenyum dan berdiri dari tanah. Kekuatan mental di tubuhnya dengan cepat menyebar. Setelah beberapa saat, kilatan cahaya melintas di mata hitamnya. Apa yang salah? Kulanyi juga berdiri dan bertanya. Yun Feng tersenyum pelan. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi.
Sudah waktunya untuk pergi. Tinggal di sini selama 3 hari membuat punggung saya sakit. Kulanyi memutar lengannya dan tersenyum nakal. Lan Yi juga berdiri. Tuan, apakah kita akan keluar? Haruskah saya berubah menjadi bentuk asli saya? Petik 2. Yun Feng tertawa. Kami belum pergi. Kami masih harus menunggu beberapa tamu. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah kita menyapa mereka. Kulanyi tersenyum sambil berpikir. Lan Yi mengerutkan kening. Tamu. Para penjaga di luar penjara bawah tanah sudah dievakuasi. Hanya mereka bertiga yang dikurung di sini. Begitu Yun Feng mengatakan itu, Kulanyi sudah menyerang. Elemen cahaya tebal menyerang pintu Dungeon seperti kilat. Bayangan hitam yang baru saja masuk langsung terlempar. Kemudian, beberapa bayangan hitam lagi melesat keluar dan memasuki sel. Melihat Putri Duyung yang menyembunyikan sirip mereka, Yun Feng hanya memiliki senyum dingin di sudut mulutnya. Duyung yang datang untuk membunuhnya tampak sedikit panik. Mereka ada di sini untuk membunuhnya di bawah perintah. Dia sudah menemukan mereka bahkan sebelum mereka melakukan apapun. Siapa yang mengirimmu ke sini? Yang bersirip merah atau bersirip putih? Yun Feng tersenyum main-main saat matanya menjadi semakin dingin. Atau, putih dan merah bersirip bersama. Beberapa duyung yang mencoba membunuhnya semuanya diam. Mereka hanya merasakan keringat dingin di kepala mereka. Mereka saling memandang. Mereka sudah ditemukan. Jika pembunuhan itu tidak berhasil, mereka akan membunuhnya secara terbuka. Melihat ekspresi merfok ini, Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Kekuatan mental yang melonjak di tubuhnya melonjak seperti air pasang, dan begitu pula Kulanyi. Kau ingin membunuh kami? Bukankah kamu terlalu sombong? Ada senyum di sudut mulut Kulanyi. Sebelum Duyung bisa menyerang, mereka merasakan beberapa serangan kuat di tubuh mereka. Seketika, mereka jatuh ke tanah. Apa? Duyung yang tersisa semuanya terkejut. Mereka telah dipilih sebagai pembunuh, jadi mereka pasti master top dalam hal angka dan kecepatan. Namun, mereka bahkan tidak bisa menghindar di depan manusia ini. Yun Feng memukul salah satu dari mereka di tengah. Menunggu mereka di sini hanya untuk mengkonfirmasi satu hal. Kedua lelaki tua dengan sirip putih dan sirip merah itu memang tidak sabar dan ingin menyerangnya. Si Wen memang mempercayainya, yang membuat Yun Feng merasa jauh lebih baik dalam pikirannya. Lan Yi. Yun Feng berteriak saat bola cahaya hijau menyilaukan menyelimuti seluruh tubuh Lan Yi. Tubuhnya yang tampan dan ramping telah berubah menjadi tubuh Griffin yang besar dan indah. Air laut di dunia Endless Ocean sedikit beriak karena pergerakan tubuh Griffin yang besar. Teriakan elang membelah dunia bawah laut. Beberapa pembunuh melihat tubuh Lan Yi dengan kaget. Bagian atas Dungeon telah dipatahkan oleh sayap dan tubuh Griffin. Apa itu? Duyung yang datang untuk membunuh terkejut. Melihat tubuh raksasa Griffin dan pola biru di sayapnya, mereka semua melebarkan mata karena terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Batu-batu yang berantakan itu jatuh saat Lan Yi menerobos bagian atas sel. Yun Feng tersenyum dan melompat ke punggung Lan Yi. Kulanyi juga melompat. Bakso membuat suara lembut dan menggosok wajahnya ke wajah Yun Feng, terlihat sangat bahagia. Ayo pergi, kata Yun Feng santai. Griffin mengerahkan kekuatan dengan sayap raksasanya dan bangkit dari tanah. Lan Yi membawa Yun Feng dan Kulanyi melewati puncak Dungeon. Hanya ada satu pintu masuk dan keluar, tetapi mereka telah menemukan jalan lain. Aku tahu kamu akan memainkan beberapa trik. Suara jahat tiba-tiba terdengar. Tubuh Lan Yi tiba-tiba berhenti. Yun Feng dan Kulanyi memandang dua orang yang berdiri di depan Lan Yi dengan dingin, Zixuan dengan sirip merah dan Changlin dengan sirip putih. Bab 811, Melarikan Diri, 2. Bakso di bahu Yun Feng segera memamerkan taringnya yang mengilap ketika kedua lelaki tua itu melengkungkan tubuh mereka. Ekspresinya sangat ganas dan tidak menyenangkan. Yun Feng tersenyum dingin. Tetua, saya tidak bisa cukup berterima kasih karena mengirim saya secara langsung. Manusia, jangan bicara omong kosong. Anda cukup mampu untuk dapat melarikan diri dari penjara bawah tanah. Jika Anda pikir Anda bisa melarikan diri dari kami, Anda salah. Zixuan menatap Yun Feng dengan amarah di matanya. Dia ingin merobeknya menjadi beberapa bagian. Mayat Zileng masih hilang. Api di hati Zixuan sudah cukup dalam dan ganas. Dia hanya menunggu alasan dan seseorang untuk curhat. Hentikan omong kosong dengannya. Manusia adalah yang terbaik dalam merencanakan. Jangan beri dia kesempatan untuk kabur. Changlin menatap Yun Feng dengan wajah muram.
Kebencian di matanya tidak kurang dari Zixuan. Kamu benar. Zixuan mengertakkan gigi dan berkata. Mereka berdua telah merencanakan pembunuhan ini, tetapi mereka juga telah mempertimbangkan banyak hal. Seperti yang diharapkan dari orang tua. Mereka juga telah mempertimbangkan halangan dan gangguan Si Wen. Tentu saja, mereka juga tahu tingkat keberhasilan pembunuhan dalam pikiran mereka. Pelarian Yun Feng kali ini juga sesuai harapan mereka. Daripada menggunakan orang lain untuk membunuh Yun Feng, lebih aman menggunakan diri mereka sendiri. Karena kalian berdua telah melihat situasi dengan jelas dan secara khusus menunggu di sini, kamu tahu apa yang dimaksud Raja. Apakah Anda masih ingin menghentikan kami? Kulanyi berdiri di sebelah Yun Feng dengan lapisan dingin di wajahnya yang tampan. Zixuan mencibir setelah mendengar itu. Bagaimana mungkin kita tidak tahu apa yang dipikirkan Si Wen? Tidak perlu bagi Anda, seorang manusia, untuk memberitahu kami. Bahkan jika Si Wen ingin melindunginya, kita masih harus membunuhnya. Zixuan, lakukan. Raung Changlin. Kekuatan yang mengerikan muncul di kedua tangan mereka. Yun Feng dan Kulanyi segera terlihat murung dan mengerahkan seluruh kekuatan mental mereka. Yun Feng tidak melupakan apa yang pernah dikatakan Si Wen padanya. Dia tidak akan bisa mengalahkan serangan gabungan Zixuan dan Changlin. Lan Yi, temukan kesempatan untuk bergegas keluar. Lan Yi segera mengerti melalui telepati dan bersiap untuk melarikan diri dari area ini dengan kecepatan tertinggi kapan saja. Jangan pernah berpikir untuk berlari. Kamu tidak punya kesempatan. Zixuan berkata dengan dingin ketika dia melihat gerakan Lan Yi. Dia tersenyum dingin. Kekuatan di tangan kedua tetua juga mencapai level maksimum. Kekuatan ini membuat Yun Feng merasa kaget dan tertekan. Kekuatan kedua orang ini berada di atas Yun Feng. Dia tidak bisa menahan serangan gabungan mereka sama sekali. Zixuan dan Changlin benar-benar ingin Yun Feng mati. Manusia, kamu harus membayar kejahatan yang kamu lakukan pada sirip merah dan sirip putih. Changlin mendengus marah. Kekuatan di tangan mereka segera melonjak dan berubah menjadi dua sinar cahaya yang melesat ke arah Yun Feng. Dua berkas cahaya akhirnya berubah menjadi satu dan kekuatan langsung mendistorsi ruang. Xiao Feng. Sebuah suara tiba-tiba menembus segalanya. Yun Feng hanya merasakan jantungnya menegang dan sesuatu mencengkeram hatinya dengan erat. Sosok biru bergegas tanpa ragu-ragu pada saat ini dan ingin berdiri di depan Yun Feng. Yao Yao. Yun Feng meraung saat tubuhnya sudah bergegas ke depan tanpa sadar. Dia memegang sosok biru itu di tangannya dengan satu tangan. Pada saat ini, pilar cahaya dengan gelombang energi yang kuat juga tiba dengan tenang. Perisai bumi. Yun Feng berteriak dengan marah. Elemen tanah langsung berkumpul di depannya, melindungi Yun Feng dan Yao Yao dengan kuat di dalam. Ekor ikan Yao Yao melilit pinggang Yun Feng dan elemen air terang keluar dari tubuhnya, menyelimuti Yun Feng dengan erat. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut ketika dia melihat adegan ini. Dia kemudian menemukan bahwa wajah Yao Yao masih muda, tetapi tubuhnya telah tumbuh banyak. Xiao Feng, kamu akan baik-baik saja. Yao Yao menatap Yun Feng dengan mata biru besarnya. Yun Feng mengangguk dan melindungi Yao Yao dalam pelukannya. Kamu juga akan baik-baik saja. Bakso di bahu Yun Feng menangis pelan saat tubuh kecilnya turun dari bahu Yun Feng dan berdiri di depan Yun Feng. Ekspresi Yun Feng berubah saat dia meraih bakso. Tubuhmu tidak bisa melindungiku. Berperilaku sendiri. Si King. Seruan lain datang. Yao Yao mengangkat kepalanya dan mata Yun Feng bergerak sedikit. Si Wen juga ada di sini. Ya, dia tidak mengizinkanku mengikutinya hari ini. Saya mengikutinya secara diam-diam, jawab Yao Yao dengan suara rendah. Ekor ikannya melilit Yun Feng bahkan lebih erat. Saya tidak ingin meninggalkan Xiao Feng, bahkan jika dia adalah keluarga. Wajah Yun Feng menjadi gelap dan dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, lebih penting untuk menghindari serangan gabungan dari dua orang tua ini sekarang. Si Wen, Zixuan dan Changlin sudah cukup terkejut melihat Yao Yao muncul. Setelah melihat Si Wen, ekspresi mereka berubah. Anak raja yang bergegas tanpa alasan membuat mereka terkejut. Dan sekarang, Si Wen bahkan datang sendiri. Sebuah pikiran melintas di benak mereka. Apakah mereka akan membiarkan manusia ini melarikan diri dengan selamat? Si Wen tiba-tiba mengangkat tangannya dan kekuatan yang kuat datang ke arah mereka tanpa ampun. Zixuan menggertakkan giginya dengan keras dan kekuatan di tangannya sedikit menyimpang.
Itu langsung melewati sisi Yun Feng dan menabrak dinding ruang bawah tanah di belakangnya. Energi yang Si Wen lambaikan tangannya kebetulan berbenturan dengan kekuatan yang dilewatkan oleh Zixuan. Dengan suara keras, Dungeon hancur. Changlin, apakah Anda akan membunuh manusia itu di bawah pengawasan raja? Jangan lupa bahwa anak raja ada di sini. Melihat bahwa Changlin tampaknya masih tidak bergerak, Zixuan tidak bisa menahan perasaan cemas. Wajah Changlin dingin saat dia mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya. Dia menyaksikan ban lengan elemen tanah yang didirikan menghantamnya dengan keras. Changlin, Zixuan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut ketika dia melihat adegan ini. Mata Si Wen menjadi gelap dengan ganas dan tubuhnya sudah bergegas, tetapi seseorang berdiri di depan elemen bumi Yun Feng lebih cepat. Itu adalah Kulanyi. Changlin menyipitkan matanya dengan keras dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kali ini, dia harus membunuh manusia itu. Kulanyi berdiri di depan perisai bumi Yun Feng dan perlahan menurunkan wajahnya yang tampan. Dia berbisik dengan keras, tidak ada yang bisa menghentikanku. Bukan siapa-siapa. Kulanyi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dari telapak tangannya dan bentrok dengan serangan Changlin. Mata merah darah itu memandang Changlin dari jauh dan Changlin terkejut. Kedua kekuatan bertabrakan langsung, seperti energi yang telah lama terjepit meledak. Changlin mengertakkan gigi dan menjabat tangannya. Dia hanya merasakan hawa dingin mengalir di lengannya dan langsung menyerang tubuhnya. Wajah Changlin segera memucat. Dia tiba-tiba menggerakkan tangannya. Tidak mungkin dia membiarkan manusia itu pergi. Bab 812, Melarikan Diri, 3. Mata merah darah Kulanyi penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Kekuatan yang kuat juga mengalir ke tubuhnya melalui lengannya. Mata merah darahnya sedikit menjadi gelap dan sudut mulut Kulanyi melengkung dengan jijik. Seperti yang diharapkan dari penatua besar sirip putih. Dia cukup mampu untuk bisa menyakitinya. Namun, Kulanyi tidak mengharapkan langkah selanjutnya dari Changlin. Dia berpikir bahwa selama dia memblokir serangan Changlin, orang tua ini akan benar-benar menyerah. Dia tidak berharap dia masih tidak menyerah dan membuang serangan lain. Ledakan. Perisai bumi hancur oleh serangan itu. Serangan dari Changlin ditekan oleh Kulanyi, tetapi masih ada 50 hingga 60% dari kekuatannya. Melihat bahwa perisai bumi hancur, Yun Feng segera melepaskan kekuatan mentalnya untuk menahan serangan itu. Yun Feng membalikkan tubuhnya ke samping dan melindungi Yao Yao dalam pelukannya. Kekuatan mentalnya terkoyak oleh kekuatan Changlin dengan ganas. Bakso menjerit dan ingin melompat dari tangan Yun Feng, tetapi Yun Feng memegangnya dengan kuat dan tidak membiarkannya bergerak. Bakso tidak mau membuka mulutnya untuk menggigit Yun Feng. Itu terus berjuang. Menguasai. Lan Yi tidak ragu lagi. Dia mengepakkan sayapnya dan bergegas keluar seperti anak panah. Kulanyi juga melompat ke punggung Lan Yi. Serangannya mengejar Lan Yi dan mengenai tubuh Yun Feng saat berikutnya. Kamu ingin melarikan diri tanpa cedera? Mustahil, kata Changlin dengan kejam. Dia memegang dadanya dengan tangannya dan tampak agak mengerikan. Memikirkan Kulanyi, dengan siapa dia bertarung saat itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit dingin di benaknya. Pemuda manusia itu, siapa sebenarnya dia? Si Wen berjalan dengan wajah muram yang menakutkan. Changlin tiba-tiba berlutut di depan Si Wen. Zixuan terkejut lagi ketika dia melihat adegan ini. Changlin sedang berlutut. Yang mulia, saya tidak akan berhenti sampai saya membunuh manusia itu. Zixuan juga mengerutkan kening ketika mendengar itu. Kali ini, dia dan Changlin menyerang. Bahkan jika dia meleset pada saat terakhir, itu adalah kebenaran. Lebih baik bersatu dengan Changlin sejak awal. Zixuan juga berlutut. Si Wen mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Yang mulia, saya telah membuat keputusan yang sama. Lagi pula, manusia itu menyandera anakmu. Kilatan kegelapan melintas di mata Changlin. Anak raja ada di tangan manusia itu. Kita tidak bisa membiarkan manusia itu melarikan diri dari laut tak berujung. Si Wen berdiri di sana. Keributan kali ini membuat banyak anggota duyung bergegas. Banyak orang melihat apa yang terjadi saat itu. Semua orang percaya bahwa Yao Yao dibawa pergi oleh Yun Feng. Si Wen perlahan mengepalkan tinjunya dan mengucapkan kata demi kata, beri perintah untuk memburu manusia itu. Jangan biarkan dia melarikan diri dari laut tanpa akhir. Petik 2. Setelah mengatakan ini,
Si Wen hanya bisa menghela nafas pelan dalam pikirannya. Jaga dirimu. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk Anda. Si King, aku akan meninggalkannya dalam perawatanmu. Seberkas cahaya hijau melintas di langit di laut. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Yun Feng jatuh di punggung Lan Yi dengan wajah pucat. Meskipun serangan Changlin tidak terlalu kuat, 50 hingga 60% kekuatannya mengenai tubuh Yun Feng. Yun Feng hanya merasakan sakit yang tak terlukiskan. Xiao Feng, Xiao Feng. Yao Yao sangat cemas hingga dia akan menangis. Dia meneriakkan nama Yun Feng dengan panik. Bakso akhirnya merangkak keluar dari tangan Yun Feng yang mengendur dan menerkam pipi Yun Feng. Tidak ada yang tahu apakah kemarahan atau kekhawatiran tertulis di matanya yang besar. Dia akan baik-baik saja. Kulanyi tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Mata merah murninya telah berubah menjadi hitam dan elemen cahaya memasuki tubuh Yun Feng tanpa henti. Merasakan luka serius di tubuhnya, wajahnya tidak bisa tidak berubah menjadi hitam total. Sungguh Changlin. Dia seharusnya menghabisi orang tua ini. Dia berani menyakiti Yun Feng. Yun Feng berjuang untuk berdiri dengan wajah pucat dan tersenyum pada Kulanyi. Saya baik-baik saja. Kulanyi benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Apa kamu baik-baik saja? Mengapa kamu tidak memiliki kekuatan untuk berbicara? Tuan, saya akan mencoba yang terbaik untuk keluar dari laut tanpa akhir. Lan Yi mempercepat lagi, dan tidak sabar untuk terbang keluar. Dada Yun Feng melonjak, dan dia memuntahkan darah. Mata Kulanyi menjadi lebih gelap, dan semua elemen cahaya melonjak ke tubuh Yun Feng. Kekuatan mentalmu, Yun Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit marah ketika dia melihat Kulanyi menyuntikkan elemen cahaya tanpa peduli dengan hidupnya. Kulanyi menatapnya dengan dingin. Kamu adalah hal terpenting saat ini. Kekuatan mental saya bukan apa-apa. Bahkan jika habis, itu bukan apa-apa. Petik 2. Yun Feng menggerakkan bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi Lan Yi tiba-tiba berbalik. Kulanyi dan Yun Feng keduanya tampak murung. Tuan, para duyung ada di sini. Manusia, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari laut tanpa akhir. Dengan teriakan, 4 atau 5 duyung sudah berdiri di depan Lan Yi dan menatap Yun Feng di punggung Lan Yi dengan ekspresi sengit. Sedikit kekejaman melintas di mata elang Lan Yi saat dia mengepakkan sayapnya dengan keras. Angin kencang dengan riak air melonjak kencang dan tiba-tiba membubarkan barisan duyung di depannya. Lan Yi mengambil kesempatan ini untuk bergegas keluar. Jangan pernah berpikir untuk berlari. Duyung di belakangnya berteriak dengan marah. Lan Yi mempercepat dan bergegas ke area terluar laut tak berujung. Area duyung begitu luas sehingga Lan Yi tidak bisa keluar dengan kecepatan tinggi. Lebih cepat, lebih cepat. Lan Yi melihat ke depan dan mengepakkan sayapnya dengan keras. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hijau, melintas di langit di atas wilayah Merfolk. Namun, Putri Duyung sudah mengeluarkan perintah pembunuhan. Mereka sangat marah. Perjalanan yang begitu cepat dan Merfolk yang keluar dari waktu ke waktu membuat lintasan Lan Yi berubah cukup cepat. Itu sangat zigzag. Bahkan ada beberapa kali berbelok tajam dan melayang di udara. Yun Feng sudah terluka parah. Meskipun dia memiliki Kulanyi, itu bahkan lebih buruk ketika dia berlari. Situasi Yun Feng bahkan lebih buruk dan Lan Yi tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas. Nana, bakso menjerit saat air mata menggenang di mata besar Yao Yao. Kulanyi menggertakkan giginya dan memasukkan elemen cahaya ke dalam tubuh Yun Feng. Serangan Changlin bahkan lebih rumit dari yang dia kira. Yun Feng sendiri cukup kuat. Dia sudah menjadi seperti ini setelah menerima hanya 50 hingga 60% dari kekuatan. Orang tua itu, Changlin, pasti telah melakukan sesuatu secara rahasia. Memikirkan hal ini, Kulanyi tidak bisa menahan perasaan cemas di benaknya. Dia hanya bisa menemukan tempat yang tenang untuk memeriksa luka Yun Feng. Pada saat ini, dia hanya bisa menopang tubuhnya dengan elemen ringan. Jika ada perubahan, dia tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Bab 813, Bersembunyi dan Melarikan Diri, 1. Memikirkan hal ini, mata hitam Kulanyi menjadi gelap. Lan Yi, tidak ada waktu untuk melarikan diri. Cari tempat untuk bersembunyi dulu. Yun Feng menggerakkan bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ada gelombang lain di tubuhnya, yang membuatnya sulit untuk menekan aura dalam pikirannya.
Aura ganas menyerbu tubuhnya melalui persimpangan kekuatan saat itu. Yun Feng jelas merasa bahwa kekuatan itu menyebabkan masalah di tubuhnya. Lan Yi tidak mengatakan apa-apa, tetapi tubuhnya sudah berbalik dan mengubah arahnya. Sudah lama ingin melakukan ini. Daripada tersandung ke depan dalam mengejar Putri Duyung, lebih baik mencari tempat untuk menetap terlebih dahulu dan menunggu tuannya pulih. Lampu hijau tiba-tiba berubah arah dan bergegas turun, menghilang ke hutan tak berujung. Beberapa detik setelah Lan Yi menghilang, sekelompok duyung sudah mengikutinya. Mereka semua memegang senjata dan memiliki gelombang energi yang kuat di permukaan tubuh mereka. Setelah melihat langit yang kosong, para merfolk menjadi bingung. Apakah manusia itu benar-benar melarikan diri? Seseorang menebak, tetapi segera ditentang. Itu tidak mungkin. Masih ada jarak yang jauh antara sini dan tepi laut tak berujung. Tidak peduli seberapa cepat manusia itu, dia tidak bisa melarikan diri begitu saja. Semua merfolk melirik hutan di bawah kaki mereka. Sebuah pikiran melintas di benak semua duyung. Kunci area ini. Jangan lepaskan bahkan Magic Beast terkecil. Kembali dan laporkan kepada Raja, Zixuan dan Tuan Changlin. Manusia itu pasti bersembunyi di sini. Beberapa merfolk segera mundur, dan merfolk lainnya segera menyegel area yang luas di bawah kaki mereka sepenuhnya. Bahkan udang kecil atau kepiting tidak bisa keluar dari sini. Setelah beberapa saat, Si Wen, Changlin dan Zixuan semua bergegas. Si Wen memandang daerah itu dengan wajah muram. Zixuan dan Changlin juga tidak terlihat baik, terutama Changlin. Dia memegang dadanya dengan satu tangan dan wajahnya jauh lebih pucat. Ketika dia menghadapi Kulanyi saat itu, Changlin tidak mendapatkan banyak keuntungan. Meskipun dia terluka, dia masih mengikuti mereka dengan enggan. Dia bersembunyi di sini. Zixuan melihat ke bawah dengan wajah muram dan menggertakkan giginya. Itu benar-benar kebetulan, Yang Mulia, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Changlin memegang dadanya dan menatap Si Wen dengan wajah pucat. Zixuan juga sama. Daerah ini bisa dikatakan spesial untuk para duyung. Rahasia Putri Duyung terkubur di sini. Saat Yun Feng berlari, dia berbalik dan bersembunyi di sini, yang membuat mereka merasa sedikit rumit. Si Wen juga terkejut dalam pikirannya. Bagaimana dia bisa bersembunyi di sini? Setelah lama terdiam, Si Wen akhirnya berkata, biarkan semua Putri Duyung masuk berkelompok dan terus mempersempit area. Baik Zixuan dan Changlan mengangguk. Mari kita ambil kesempatan ini untuk menjelajah lagi. Si Wen berbalik dan menatap Zixuan, yang sedang berbicara. Zixuan segera diam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Changlan terbatuk-batuk. Yang Mulia, saya ingin menjelajahinya sendiri. Si Wen mengerutkan kening setelah mendengar itu. Kau sudah terluka. Anda tidak bisa. Changlin menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melampiaskan amarahku sampai aku membunuh manusia itu. Si Wen memandang Changlin sambil berpikir. Melihat luka yang dia pegang dan wajahnya yang pucat, dia ingat bahwa orang yang dia lawan saat itu adalah manusia tampan di sebelah Yun Feng. Ternyata orang-orang di sekitarnya semuanya tersembunyi dengan baik. Tidak heran dia bisa menyelinap ke duyung tanpa rasa takut. Jika kamu bersikeras, biarkan Paman Zixuan menemanimu, kata Si Wen acuh tak acuh. Setelah beberapa saat terkejut, Zixuan juga mengangguk. Memikirkan rahasia yang terkubur di area ini, antusiasme di hati Zixuan tidak bisa tidak mendidih sedikit. Jika Raja memberinya kesempatan ini, mengapa dia tidak menginginkannya? Mata Changlin berkilauan dan dia tidak menolak. Zixuan dan Changlin juga bergabung dalam pencarian. Si Wen menatap hutan di bawah kakinya dari langit. Zixuan dan Changlin bergabung lagi. Apakah Anda dapat melarikan diri hidup-hidup tergantung pada kemampuan Anda? Si Wen akhirnya ingat bahwa dia belum menanyakan nama manusia itu. Betapa gagalnya. Bagaimana dia akan menemukan Si King di masa depan? Sementara para duyung mencari daerah ini dengan ceroboh, Lan Yi bergegas turun dengan ganas dan tidak berani berhenti. Dia mengepakkan sayapnya yang besar beberapa kali dengan tiba-tiba dan bergegas ke bagian terdalam dari hutan. Perjalanan ini membuat khawatir banyak binatang ajaib yang tinggal di daerah ini. Keganasan Lan Yi meledak di sekujur tubuhnya dan binatang ajaib yang tinggal di sini tidak berani bergerak. Baru saat itulah Lan Yi bergegas masuk tanpa terjadi apa-apa. Dia hanya berhenti dengan enggan ketika dia bergegas ke tempat yang menurutnya aman. Ini adalah tanah kosong kecil. 3 sisi dikelilingi oleh pegunungan yang curam dan sisi lainnya tertutup rapat oleh hutan.
Duyung tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Mereka bisa membeli waktu. Ketika Lan Yi mendarat dengan susah payah, itu hanya bisa berubah menjadi bentuk manusia di tengah jalan sehingga area kecil ini tidak akan dihancurkan oleh tubuhnya yang besar. Melihat itu, Ku Lanyi segera memeluk Yun Feng. Yao Yao dipeluk Lan Yi dengan cepat, sementara Bakso melompat ke tubuh Lan Yi dan menatap Yun Feng yang pucat dengan matanya yang besar. Beberapa dari mereka mendarat di area kecil ini. Yun Feng terbatuk keras dan tersenyum mengejek diri sendiri. Aku sekarang juga menjadi tanggung jawab, bukan? Ku Lanyi menggertakkan giginya. Elemen cahaya terus-menerus meredakan luka di tubuh Yun Feng. Kamu telah menyebabkan banyak masalah dengan terburu-buru ke depan secara sembrono. Lebih baik jika Anda memiliki kesadaran diri. Petik 2. Yun Feng tertawa. Begitu Yao Yao mendarat, dia berjuang keluar dari pelukan Lan Yi dan melompat ke sisi Yun Feng. Xiao Feng, ini salahku, Yao Yao menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak bergegas keluar, Yun Feng tidak perlu menerima serangan Chang Lin dengan paksa untuk melindunginya. Dia tidak akan seperti ini sekarang. Yun Feng menggelengkan kepalanya dan segera duduk. Dadanya bergemuruh lagi, tapi dia menahan sudut mulutnya dan tersenyum pada Yao Yao. Saya baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan keluar pada saat yang berbahaya lain kali, oke? Petik 2. Yao Yao mengangguk keras dengan air mata di matanya. Yun Feng terbatuk beberapa kali dan perlahan menutup matanya. Dia merasa bahwa luka di tubuhnya disembuhkan secara paksa di bawah transfer elemen cahaya Ku Lanyi yang putus asa. Namun, kekuatan Chang Lin masih ada di tubuhnya dan berlari liar.